Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi ini aku baru sampai rumah gitu ya. Jadinya pulang kantor gitu. Jadinya hari ini agak capek ya karena jalanan macet banget gitu. Jadinya aku coba bikin satu video monolog dulu deh sebelum seperti biasa mandi makan malam gitu ya. Iya, jadinya kali ini kita mau bahas tentang ini ya teman-teman ya. Lebih ke sharingan gitu ya, lebih ke sharingan, dan aku mau kasih pendapat gitu ya tentang mungkin tentang kemampuan aku dalam melihat aura manusia gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, aku kan hidup udah 40 tahun lebih ya. Jadi memang dari lahir itu aku udah biasa ya lihat aura manusia ya, seperti ada yang terang ada yang gelap kayak gitu-gitu. Dan aku udah melihat segala macam situasi gitu ya, kondisi gitu ya, dari lingkungan sekitar aku, teman-teman aku, keluarga aku ya, keluarga inti aku gitu, orang rumah aku segala macem gitu ya. Tiap hari kan pasti kita ketemu orang gitu ya, di kantor juga ketemu klien segala macem kita lihat gitu ya, atau ketemu teman atau keluarga gitu kita lihat segala macem. Jadi itu benar-benar kelihatan dari aktivitasnya dan segala macem gitu ya. Jadi aku berani dan pede lah gitu ya untuk memberitahukan teman-teman gitu mengenai hal ini gitu teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman mungkin pernah berpikir gitu ya, kayak misalnya kita melakukan kejahatan gitu ya untuk tujuan kebaikan, itu apakah aman secara maksudnya mungkin teman-teman tanya ya, auranya gimana gitu. Nah gini teman-teman ya, kalau kejahatan itu dilakukan tidak merugikan orang lain sama sekali gitu ya, benar-benar tidak merugikan orang lain sama sekali, baik dalam pikiran, tindakan maupun mentalnya gitu ya, itu tidak mengurangi aura teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman, misalnya gitu ya, ini aku bicara mengenai aura ya. Jadi bukan berdasarkan hukum atau norma sosial atau apa, itu udah pasti salah gitu kalau kita melakukan hal yang buruk gitu ya. Jadi contohnya begini, misalnya kita bermain judi, misalnya ya, kita bermain judi jelas ya, secara norma hukum itu nggak boleh ya, norma agama juga tidak boleh, oke? Terus juga norma sosial juga nggak boleh gitu. Nah itu udah. Tapi kalau secara aura manusia, sebenarnya itu orang yang berjudi kalau tidak ada kaitan apapun dengan orang lain ya, dia benar-benar intinya dia benar-benar memakai apa yang ada di diri dia gitu ya. Nah itu sebenarnya dia nggak mengurangi aura dia sama sekali gitu loh teman-teman. Yang mengurangi aura dia itu adalah ketika waktu dia kalah, dia emosi gitu ya, dia emosi. Nah itu mengurangi aura dia. Tapi kalau dia hanya seperti berjudi seperti biasa gitu, dia secara aura itu tidak berkurang teman-teman. Tapi ya ada tapinya. Tapi kalau sampai dia sudah kayak intinya misalnya gitu ya, ada orang berjudi dan istrinya sudah tahu dan istrinya dalam hati itu sangat sangat tertekan gitu ya, kenapa suami saya seperti ini seperti itu gitu ya, sedih gitu ya. Nah itu udah muncul, itu sudah pasti auranya gelap gitu untuk si suaminya yang main judi itu, karena dia sudah menyangkut kesehatan mental dan berhubungan dengan orang lainnya gitu loh, yaitu istrinya gitu. Nah itu yang aku lihat seperti itu gitu loh teman-teman gitu. Misalnya contoh begini ya, ada yang lain gitu ya, misalnya contoh ya, ada seorang yang sangat miskin sekali, anaknya butuh susu gitu loh. Kalau dia nggak minum susu itu atau dia nggak konsumsi, mungkin anaknya bisa sakit dan bisa meninggal gitu. Jadinya si orang tuanya ini, kita bilang bapaknya ini terpaksa gitu ya mencuri gitu loh, mencuri apa gitu. Akhirnya dia dapat apa gitu, dia beli susu untuk anaknya survive gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah itu bagaimana gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, itu secara segala macam udah salah teman-teman ya, secara hukum salah, norma sosial salah, mungkin norma demi kemanusiaan mungkin bisa dibenarkan mungkin ya. Nah kalau secara aura itu pun berkurang auranya ya, jadi gelap juga gitu loh teman-teman ya. Jadi selama kita merugikan orang lain, itu udah pasti aura kita berkurang gitu terangnya. Kalau terang bisa jadi redup itu, kira-kira seperti itu. Untuk tujuan apapun ya, kalau kita merugikan orang lainnya. Tapi kalau kita tidak merugikan orang lain, itu
auranya belum ada perubahan gitu, meskipun secara norma yang lain tuh salah gitu teman-teman, seperti kasus yang aku bilang tadi yang masalah judi gitu ya. Ya jadi tapi aku yakin gitu ya, aku percaya gitu teman-teman ya. Tuhan punya pertimbangan sendiri gitu mengenai penilaian dari dosa seseorang gitu loh. Jadi seperti kasus yang nomor 2 itu yang tadi, yang masalah seorang bapak yang dia sampai mesti mencolong untuk menyelamatkan anaknya supaya bisa anaknya supaya bisa survive gitu ya, tidak meninggal gitu karena kelaparan gitu. Aku yakin itu Tuhan ada pertimbangan sendiri ketika nanti kelak diminta pertanggungjawabannya di depan Tuhan gitu. Jadi aku yakin ada pertimbangan lain dari Tuhan. Aku percaya seperti itu gitu loh. Tapi secara apapun itu salah ya. Secara hukum dunia ini itu salah gitu loh teman-teman ya. Tapi secara pertimbangan Tuhan ketika diminta pertanggungjawaban itu mungkin ada pertimbangan tertentu dari Tuhan. Aku percaya seperti itu gitu loh. Jadi kejahatan yang dilakukan untuk kebaikan gitu ya, itu benar-benar secara hukum segala macam duniawi itu salah, tapi di mata Tuhan itu aku yakin bisa dipertimbangkan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya yang kasus yang susu itu ternyata dia mencuri dari seseorang yang sangat kaya sekali gitu loh. Yang sangat kaya sekali dan tidak ada efek apapun gitu loh dari yang dia hilang gitu loh, yang diambil dan dicuri itu benar-benar tidak ada efek apapun terhadap hidupnya gitu loh. Nah itu aku yakin Tuhan ada pertimbangan sendiri. Tapi aku tidak mengajarkan sama sekali ya teman-teman ya, teman-teman itu mencuri dari orang kaya kira-kira seperti itu, enggak ya teman-teman ya. Itu adalah sesuatu yang salah ya, secara norma agama itu dilarang, norma sosial pun tidak boleh ya, norma hukum pun juga kena hukum gitu ya, tidak boleh gitu. Jadi benar-benar enggak gitu ya, enggak boleh seperti itu ya. Tapi aku yakin aja dalam diri aku, dalam keyakinan aku gitu ya, kalau kelak diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, Tuhan akan mempertimbangkan gitu loh. Tapi bukan berarti tidak ada salah sama sekali, tapi mungkin Tuhan bisa ringankan atau ada pertimbangan lain gitu. Kalau memang kita melakukan kejahatan demi kebaikan begitu ya, itu kan bisa macam-macam gitu ya, bisa macam-macam gitu teman-teman ya. Indikatornya bisa orang yang dijahatin kondisinya gimana gitu, atau gimana, kan beda teman-teman ya. Misalnya anak kita butuh susu gitu ya, seorang bapaknya itu akhirnya dia mencuri sesuatu yang menyebabkan orang yang dia curi itu meninggal gitu, dan yang meninggal itu adalah seorang anak juga, dan orang tuanya itu sangat sedih sekali atas meninggalnya anaknya ini gitu. Nah itu kan beda lagi kasusnya gitu loh teman-teman. Itu lebih parah lagi secara norma-norma yang ada di dunia ini gitu ya. Dan Tuhan juga melihat itu juga pasti ada pertimbangannya lagi gitu loh teman-teman loh. Jadi yang aku percaya sih seperti itu. Jadi gini, itu seperti kayak orang yang tidak berbuat salah tapi dia difitnah dan dia masuk penjara gitu loh. Ya, orang tidak berbuat salah difitnah dia masuk penjara. Secara hukum segala macam sosial orang taunya dia salah, hukum dia dihukum gitu ya. Tapi secara mungkin pertimbangan dari Tuhan yang kelak dia sudah meninggal ketika diminta pertanggungjawaban itu berbeda gitu, bisa berbeda gitu loh. Tuhan bisa melihatnya yang lain gitu, melihat yang sebenarnya gitu ya, kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Jadi aku cuma mau bilang ada sesuatu yang maha tahu gitu ya, yang benar-benar maha tahu dan bisa maha toleransi, juga bisa maha memberikan solusi yang terbaik untuk kita gitu ya. Dan dia benar-benar tahu maksud hati kita mau gimana gitu. Nah itu nggak bisa dibohongin, tidak bisa dimanipulasi ya segala macam gitu ya, karena itu benar-benar dia melihatnya langsung dari hati kita gitu, keinginan hati kita. Nah itu yang kita namakan Tuhan itu. Nah itu nanti ketika kita sudah tidak ada, meninggal itu, ketika diminta pertanggungjawaban dari perbuatan kita di dunia ini, itu pasti dipertimbangkan semuanya gitu loh teman-teman gitu. Jadi memang tidak 100% ya, apa yang terjadi di dunia ini tidak 100% akan sama dengan apa yang dinilai oleh Tuhan ketika kita diminta pertanggungjawabannya gitu. Jadi bisa berbeda gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita masih hidup segala macam, kita melakukan yang salah ya pasti kita akan dianggap salah gitu di dunia ini gitu ya.
Tapi kalau ketika sudah meninggal ya itu mungkin ada pertimbangan lain gitu. Nah itu yang aku percaya seperti itu sih teman-teman. Nggak apa-apa, ini hanya hanya sharingan aja gitu. Ya paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh komen atau DM aku ya gitu ya di IG gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau terima kasih loh teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman ya udah disupport terus ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.